Kisah diawali oleh kehidupan Is. Siang hari itu, Is mendapatkan telepon dari ibu kandungnya yang menyuruh untuk tinggal bersamanya. Tapi Is tidak mau dan tidak peduli, walaupun kamar Is telah direnovasi. Kemudian di antara mereka bertiga, Islah yang paling dekat dengan ibunya. Karena Is menolak permintaan ibunya, akhirnya sang ibu sengaja membuat kegaduhan di apartemen milik Is secara diam-diam. Lalu, It's mendapatkan pesan dari ibu tirinya yang telah menunggu di suatu gedung apartemen di sana. Sang ibu tiri terlihat sedang kesal. Ia memberikan It's sebuah bukti foto kalau ayah It's berselingkuh dengan wanita muda. Kemudian sang ibu tiri ini ingin memergoki ayah It's. It's lebih sayang ke ibu tirinya karena dari kecil yang mengasuh It's adalah sang ibu tiri. Lalu wanita ini bernama Q. Dia punya bisnis kuliner rumahan. Hari itu, Q mendapatkan tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan ke tempat kakaknya. Tibanya sang kakak Q langsung disuruh berganti pakaian karena Q berkeringat. Namun di luar sana ternyata ibunya sedang menguntit ayahnya It's. Dan ternyata ayah It's itu masuk ke suatu kamar yang mana ia punya kunci aksesnya. Saat itu, Q yang sedang melepas pakaian tiba-tiba langsung dipeluk oleh seorang pria asing. Ketika Q hendak berontak, Is dan ibunya sudah masuk menyelinap ke kamar itu. Is langsung menabrak Q yang dikira adalah selingkuhan suaminya. Sementara kakak Q memilih untuk bersembunyi dan mengorbankan adiknya. Is yang tidak terima melihat selingkuhan ayahnya langsung memberikan peringatan kepada Q untuk tidak keganjengan dengan ayahnya. Setelah mereka ini semua pergi, kakak Q mengebati memar di pipi Q. Q benar-benar marah kepada kakaknya yang ternyata berpacaran dengan pria beristri hanya untuk mendapatkan proyek dan uang. Namun kakaknya menolak dan bilang kepada Q kalau ia dan ayah Is itu saling mencintai. Mendengar itu, Q semakin kesal dengan kakaknya yang sangat salah memilih pasangan. Q yang tidak terima dijadikan korban, ingin jujur kepada Is dan ibu Is, akan tetapi kakaknya merayu dan memohon kepada Q supaya menutupi aib kakaknya kepada semua orang demi karir kakaknya sebagai artis. Sementara itu, Is ternyata merasa sedikit tertarik pada Q. Namun Is masih menyayangkan kepada wanita cantik itu, rela mengotori dirinya dengan menjadi selingkuhan ayahnya. Kemudian sang ibu kandung ini melihat video viral Is di TikTok. Tadinya ia menyayangkan kenapa anaknya harus terlibat. Akan tetapi setelah dipikir-pikir, mungkin hal ini bisa ia manfaatkan supaya Is mau tinggal di rumahnya. Sore hari itu, Is kaget tiba-tiba sudah banyak media yang langsung menyergap dirinya. Nah, rencana ibu kandung Is ini sukses untuk membuat datang ke rumahnya dan memutuskan untuk tinggal di sana. Mereka berempat pun makan malam bersama. Pagi harinya, Is langsung datang ke rumah Q karena ingin menjaga perasaan ibunya. Jadi Q menarik tangan Is untuk berbicara di luar. Is diinti memarahi Q yang tega-teganya menghancurkan kehidupan keluarganya dan membuat ibunya tersakiti. Sampai-sampai Q mengambil uang ayahnya cuma buat membangun bisnis kulinernya. Awalnya Q ini menerima omelan dari Is dan merelakan menjadi korban kakaknya. Akan tetapi semakin lama mendengar pergolakan dari Is, Q ini jadi merasa tidak terima. Akhirnya Q bilang kepada Is bahwa kelakuan Is itu sama saja. Kemudian kakak Q yang seorang artis muncul di layar TV. Namun ibu Q terlihat tidak senang, termasuk juga Q yang sedang menutupi aib kakaknya itu. Hari itu Q hendak berbicara dengan kakaknya, akan tetapi ia malah bertemu dengan Is. Is yang curiga lagi membuat janji dengan sang ayah langsung menculik Q dan mengantarkan Q pulang untuk melaporkan kelakuan Q kepada ibu Q. Nah, karena Q ini takut ibunya menjadi korban, lalu Q sengaja membuat mobil itu oleng. Akibatnya mobil itu jadi mengerem mendadak dan membuat kepala Q terbentur di parkiran basement. Q mengobati lukanya, kemudian ia menangis saat Is bakal membongkar rahasia Q kepada ibunya. Pada momen ini dia tertarik dengan Is.
Dia bersikap perhatian kepada Q dan membuat Q menjadi mulai terpesona. Kemudian di sini dia berjanji kalau ia akan meninggalkan ayah Is setelah itu. Sesampainya Is di rumah ibu kandungnya, ia melihat foto sang ibu yang memasang foto mereka berdua. Melihat hal itu, Is langsung mengganti fotonya dengan foto keluarganya bersama dengan sang ibu tiri. Keesokan harinya, di kantor Is mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau ayah Is baru saja pergi ke hotel. Mendengar hal itu, Is pun berencana untuk menguntit ayahnya. Ternyata ayah ini bertemu dengan Q, sengaja membuat janji dengan ayah Is untuk menyuruh ayah Is menjauhi kakaknya. Namun ayah Is ini yang emang pada dasarnya ia adalah seorang hidung belang, malah ingin juga kalau mencari Q. Ini langsung menggenggam tangan Q. Di saat itulah tiba-tiba mereka berdua berpegangan tangan.